Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Maret 2024. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 48 yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Hari ini kita akan masuki hadis yang ke-49. Hadis tersebut berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan julukan Abu Hurairah. Siapa? Abu Hurairah. Siapa nama aslinya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Nak, ikut sama Umi nak? Ikut sama Umi? Ya. Kalau ada ibu-ibu ngelihat anaknya kayak gitu, jangan dibiarin. Ya. Nak. 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 Ikut Umi nak? Mbok jatuh. Ya, mbok jatuh. Dan juga bikin saya nggak fokus. Ya. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhann. Jauhilah prasangka. Apa? Jauhilah prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita perhatikan hadis ini potong-potong.
Apa kata Nabi SAW? Iyyakum wadh-dhann. Jauhilah prasangka. Kita disuruh menjauhi apa? Prasangka. Padahal prasangka itu ada dua. Ada dua. Apa? Prasangka baik dan prasangka buruk. Kita disuruh menjauhi prasangka. Prasangka yang mana? Hah? Dari mana Anda mengatakan buruk? Hah? Karena kelanjutannya. Karena ada kelanjutannya. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Kalau prasangka baik ya enggak dusta. Makanya kata Imam An-Nawawi rahimahullah dan ulama-ulama yang lain, yang dimaksud dengan prasangka di dalam hadis ini adalah prasangka buruk. Jadi bukan sekedar nopo prasangka, karena prasangka kan masih multi tafsir, bisa prasangka baik juga bisa prasangka buruk. Jadi hadis ini bermuatan larangan untuk su'udzon. Lawannya su'udzon, husnudzon. Apa definisi su'udzon? Perhatikan baik-baik, definisi ini kalau kita pahami, maka insya Allah kita bisa tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Perhatikan baik-baik. Apa definisi su'udzon? Berprasangka buruk. Kemudian meyakininya. Saya ulangi. Napa? Berprasangka buruk. Kemudian meyakininya. Padahal tidak punya bukti kuat. Kita ulangi nggih. Apa suudzon? Berprasangka buruk. Kemudian meyakininya. Padahal tidak punya bukti kuat. Baleni maning. Nah, jebolan-balen BSI kelalen. Apa definisi suudzon? Berprasangka buruk. Kemudian meyakininya. Padahal tidak punya bukti kuat. Ini penting, masing-masing kalimat ini ada maksudnya. Oke. Berprasangka buruk kepada siapa? Sengaja nggak saya sebutkan kepada siapa. Karena nanti akan banyak jenis-jenisnya. Makanya saya cuma katakan apa? Berprasangka buruk. Kemudian meyakininya. Kalau sekedar lewat tanpa meyakini, nanti akan kita jelaskan tidak ada masalah. Jadi yang bermasalah itu adalah ketika berprasangka terus apa? Meyakini. Padahal tidak punya bukti yang kuat. Berarti kalau punya bukti yang kuat, boleh. Masa nggak boleh? Ada buktinya kok. Mau gede-gede nyolong kok. Ada buktinya. Saya ulangi. Apa? Suudzon apa? Berprasangka buruk. Kemudian meyakininya. Padahal tidak punya bukti yang kuat. Dan prasangka buruk ini awalnya kan cuma prasangka nggih. Prasangka siapa? Menduga-duga. Mengira-ngira. Bahasa Jawanya apa? Orang bahasa Jawanya. Jadi kan kata orang,
Kayane. Menduga itu berarti kan belum meyakini nggih, cuma napa? Mengira-ngira. Setelah dia menduga-duga, terus dia apa? Yakin. Yang lebih parah dari itu, setelah dia meyakini, maka dia akan mengeluarkan ucapan dan melakukan perbuatan di atas keyakinan itu. Bukan sekedar apa? Meyakini. Setelah dia meyakini prasangka buruk itu, maka dia akan mengeluarkan perkataan dan melakukan perbuatan di atas keyakinan itu. Landasannya keyakinan itu. Kalau keyakinannya adalah buruk, berarti perkataan yang muncul buruk. Berarti perbuatan yang muncul buruk. Saya kasih contoh. Si A. Siapa? Si A. Ketemu sama si B. Teman akrab. Gak sengaja ketemu di jalan. Si A mengucapkan salam. Assalamualaikum. Si B enggak jawab. Si B enggak jawab. Apa yang terjadi saat itu? Muncul prasangka. Apa prasangkanya? Si B siki sombong. Memutus silaturahim. Enggak mau berteman lagi. Muncul prasangka-prasangka itu. Kalau dia segera buang, alhamdulillah. Tidak dosa. Tapi kalau dia jadikan prasangka itu menjadi sebuah apa tadi? Keyakinan. Disitulah namanya suudzon. Dan biasanya kalau dijadikan sebuah keyakinan akan muncul apa tadi? Perkataan dan perbuatan. Apa perkataannya? Mulai ngomong di mana-mana. Wah, aku mau ketemu apa? Si B. Disalami meneng bae. Pancen siki si B wis berubah jadi sombong. Ngomong di mana-mana. Keluar apa? Omongan. Dibangun di atas keyakinan. Yang keyakinan itu muncul dari prasangka, suudzon. Hanya ucapan saja? Wow. Diiringi dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Buka HP, blok. Apa nih? Nomornya di blok. Gak cukup sampai di situ. Di friend. Gak cukup sampai di situ. Dicari grup-grup WA-nya. Yang dia adalah adminnya. Si B di apa? Dicutati. Ya. Perbuatan, ucapan buruk sebagai hasil dari sebuah keyakinan yang keyakinan itu sebenarnya bukan keyakinan, tapi hanya prasangka buruk. Padahal mungkin enggak si B ini enggak dengar salamnya. Mungkin enggak si B enggak jawab karena enggak dengar. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Berarti kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama positif. Kemungkinan yang kedua apa? Negatif. Kemungkinan yang pertama positif dia nggak dengar, nggak bermaksud, nggak mau jawab salam, tapi berhubung dia nggak dengar, maka dia nggak jawab. Bahkan nggak ngelihat, bukan hanya nggak dengar, tapi apa? Nggak ngelihat. Atau ngelihat tapi nggak paham ini siapa. Soalnya nganggo masker. Pas zamannya apa?
Pandemi. Kan bingung, siapa ya? Matanya kayak kenal, tapi kayaknya udu gitu ya. Tapi sekitanya kacamata, mbiyen ora nganggo. Akhirnya bingung, dia masih loading. Siapa ya? Karena loading jadi orang sempat jawab salam. Ini sudah terlanjur suudzon. Nanti saya akan jelaskan perkataan Umar bin Khattab. Kalau ada sebuah sikap, ada ucapan yang multi tafsir, maka hendaklah kita menafsirkannya dengan penafsiran yang positif, bukan penafsiran yang negatif. Alias kita disuruh husnudzon, bukan suudzon. Nanti saya akan sampaikan perkataan Umar bin Khattab terkait dengan hal itu radhiyallahu anhu. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa suudzon itu adalah perkataan yang paling dusta, akdzabul hadis. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan itu perkataan dusta, bukan. Tapi Nabi mengatakan itu perkataan yang paling dusta. Berarti lebih berat daripada dusta. Kenapa Ustaz? Kok lebih berat dari dusta? Karena kalau orang dusta, dia sadar nggak bahwa itu dusta? Jenengan sih tahu ngelombo ya. Jenengan ketika bohong, sadar nggak itu bohong? Sadar. Kalau orang suudzon, orang apa? Suudzon. Dia kan punya pikiran dusta tentang orang. Apakah dia meyakini itu dusta? Enggak. Saya punya bukti kok. Bukan? Punya apa? Bukti. Padahal buktinya nggak kuat. Itu hanya prasangka. Berarti lebih parah mana? Yang dusta beneran apa suudzon? Lebih parah mana? Suudzon. Makanya Nabi SAW katakan akdzabul hadis. Perkataan yang paling dusta. Berarti level dustanya lebih berat daripada dusta sing asli. Berarti ini dusta apa? KW. Bukan berarti dusta yang asli boleh. Enggak. Cuman ini haram, yang ini lebih haram. Itu sebabnya kenapa Nabi SAW mengatakan apa? Akdzabul hadis. Perkataan yang paling dusta. Baik. Selesai kita membahas definisi suudzon. Coba diulangi apa definisi suudzon? Berprasangka buruk, kemudian diyakini, lalu padahal tidak punya bukti yang kuat. Oke. Apa hukum suudzon? Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Kalau punya bukti? Boleh. Lu kepriwe sih? Mau jadi orang boleh. Hukum suudzon terbagi menjadi dua. Satu, suudzon yang tidak boleh. Dua, suudzon yang boleh. Wah Ustaz, nembe tumon nyong ana suudzon sing oleh. Mulane aja metu disit, urung rampung. Ya. Urung rampung aja metu disit, engko mengana-ngana, oh ngaji nang ana boleh suudzon oleh. Dengerin dulu sampai selesai. Dan jangan ada yang motong video ini sampai di sini. Tidak boleh. Oke ya. Terbagi menjadi berapa? Dua. Apa yang pertama? Suudzon yang tidak boleh. Yang kedua, suudzon yang boleh. Kita bahas satu persatu. Suudzon yang tidak boleh. Contohnya, satu, suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Suudzon kepada Allah. Dua, suudzon kepada mukmin yang baik. Apa yang kedua?
suudzon kepada mukmin yang baik. Kita ulangi ya. Apa yang pertama? Suudzon yang tidak boleh. Contohnya satu, suudzon kepada Allah. Yang kedua, suudzon kepada mukmin yang baik. Kita kaji satu persatu. Suudzon kepada Allah. Kenapa tidak boleh? Berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa tidak boleh? Karena Allah maha baik. Karena Allah maha baik. Namanya maha baik itu artinya tidak ada buruknya. Suudzon kan prasangka buruk. Kok kepada yang maha baik? Ya tidak boleh. Karena Allah itu maha baik. Maha baik itu artinya tidak ada buruknya. Tidak ada celaknya. Tidak ada aibnya. Tidak ada kekurangannya. Tidak pernah berbuat jahat. Wong sama mukmin yang baik saja tidak boleh suudzon. Padahal mukmin yang baik mungkin tidak berbuat salah. Mungkin. Itu saja nggak boleh kita suudzon. Apalagi kepada siapa? Allah yang nggak pernah berbuat salah. Nggak pernah berbuat jahat. Nggak ada kekurangannya. Nggak ada aibnya. Nggak ada celanya. Kok bisa-bisanya suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dan suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah adalah ciri kaum musyrikin dan kaum munafikin. Cirinya siapa? Kaum musyrikin dan kaum munafikin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fath. Surat Al-Fath ayat 6. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. Allah azza wa jalla akan menyiksa kaum munafikin laki-laki maupun perempuan, kaum musyrikin laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Adzannina billahi dzannat sau'. Karena mereka selalu suudzon kepada siapa? Allah. Maka dihukum sama Allah. Apa hukumannya? Alaihim dairatus sau'. Orang-orang musyrikin dan kaum munafikin akan selalu dikepung dengan keburukan. Karena mereka berprasangka apa? Buruk kepada Allah. Hukumannya sama. Akan dikelilingi dengan keburukan. Kemana-mana selalu dikepung dengan hal-hal buruk. Itu di dunia. Wa ghadiballahu alaihim. Dan Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum. Dan Allah laknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam. Dan Allah akan siapkan untuk mereka neraka jahannam. Gara-gara apa? Suudzon kepada Allah. Dan suudzon kepada Allah itu muncul karena kebodohan. Karena apa? Kebodohan. Maksudnya kebodohan gimana Ustaz? Karena ndak ngerti siapa Allah. Karena ndak kenal siapa Allah. Karena ndak paham kemahabijaksanaan Allah. Saya kasih contoh. Ada orang mengatakan, na'udzubillah min dzalik, Allah jahat. Ada orang mengatakan apa? Allah jahat. Apa alasannya? Apa alasannya? Karena di muka bumi ada orang miskin, ada orang fakir, ada orang kelaparan. Sedangkan di waktu yang sama ada orang yang kaya raya,
Ada yang hidupnya mewah. Sampai buang-buang nopo? Makanan. Yang ini malah kekurangan bahan makan. Ini semua adalah takdir dari Allah. Berarti kata dia Allah jahat. Dia su'udzon. Kenapa muncul perasaan itu? Karena dia tidak mengerti kemahabijaksanaan Allah. Pertanyaannya, ketika Allah menakdirkan ada yang kaya, ada yang miskin, Allah maha bijaksana atau tidak? Maha bijaksana. Kenapa Ustaz? Satu, kalau tidak ada yang kaya dan yang miskin, atau dengan kata lain, kalau semuanya dibikin sama Allah kaya, apakah aktivitas manusia bisa berjalan dengan baik? Kenapa? Kenapa? Nggak ada yang mau kerja. Apalagi kerja-kerja yang sekarang dianggap sebagai kerja menengah ke bawah. Contoh nih. Nggak ada yang mau jadi tukang sapu. Nggak ada yang mau jualan sayur. Nggak ada yang mau dandani gendeng borot. Kenapa? Karena kaya semua. Some ya. Wong sugih kok dandani apa? Gendeng. Nggak ada yang mau macul di sawah. Masa orang kaya disuruh jadi buruh, tandur? Ya nggak mau. Nggak ada yang mau jadi kuli. Kalau misalnya nggak ada yang mau melakukan perbuatan aktivitas-aktivitas tadi, apakah kehidupan kita bisa berjalan dengan baik? Tidak bisa. Dan hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Az-Zukhruf. Surat apa? Az-Zukhruf. Ayat 32. Surat apa? Az-Zukhruf. Ayat berapa? 32. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Allah sengaja menjadikan ada yang kaya, ada yang miskin, supaya saling memanfaatkan. Yang kaya memanfaatkan yang miskin memanfaatkan yang kaya. Iya atau tidak? Apa? Berduit. Kan itu manfaat bukan? Duit manfaat bukan? Manfaat. Yang kaya memanfaatkan yang miskin karena bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh si kaya. Yang miskin memanfaatkan yang kaya karena bisa dapat duitnya. Satu, kemahabijaksanaan Allah membuat ada yang kaya, ada yang miskin. Dua, apa kemahabijaksanaan Allah menjadikan ada yang kaya, ada yang miskin? Supaya ada ibadah namanya syukur dan sabar. Kalau ndak ada yang miskin, si kaya susah untuk bersyukur. Karena dia merasa semua orang kaya. Tapi begitu dia melihat ada orang miskin, Masya Allah, saya hidupnya nyaman sekali. Berbeda dengan saudara saya yang miskin.
Setelah bersyukur, muncul ibadah yang lain. Apa? Bersedekah. Kalau tidak ada yang miskin, sedekah kemana? Kemana? Berarti ada ibadah yang akan menghasilkan pahala buat manusia. Si miskin ibadahnya apa? Sabar atas kemiskinan yang dia rasakan. Si miskin bisa syukur nggak? Bisa. Kapan? Nah, disedekahi. Alhamdulillah. Dapat apa? Sedekah. Alhamdulillah. Masih punya mata, telinga. Ya. Oke, ini yang kedua. Kemahabijaksanaan Allah yang ketiga adalah agar menjaga keimanan para hambanya. Kenapa? Menjaga keimanan para hambanya. Apa hubungannya Ustadz kaya dan miskin dengan keimanan? Ada sebagian manusia sama Allah kalau dibikin kaya malah imannya rusak. Soalnya kalau dibikin kaya malah jadi orang masjid. Kenapa? Sibuk ngitung duit. Bisa rasa sugih, kere baik. Jadi bisa masjid. Enggak punya kesibukan di rumah. Orang sing dihitung. Mendingan apa? Masjid, maca Quran. Berarti Allah jaga dia. Dibikin sama Allah miskin. Karena kalau dibikin kaya, nanti akan rusak keimanannya. Di waktu yang sama. Sebagian orang sama Allah Azza wa Jalla memang dibikin kaya. Karena kalau dibikin miskin, dia bisa murtad. Gak kuat dengan kemiskinannya. Mentalnya gak kuat. Sama Allah dikasih apa? Kekayaan. Maka jangan pernah suudzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua apa tadi? Suudzon kepada mukmin yang baik. Kenapa Ustaz enggak boleh suudzon kepada mukmin yang baik? Karena mukmin yang baik itu harusnya dihusnudzoni. Bukan disuudzoni. Siapa disuudzoni? Kalau ketemu sama mukmin yang baik, mukmin baik, berarti harusnya disikapi dengan prasangka baik. Wong mukminnya baik kok. Gak boleh mukmin baik tapi diprasangka dengan prasangka buruk. Gak cocok dengan kebaikan orang itu. Apalagi kalau mukmin itu bukan sekedar baik tapi super baik. Siapa? Mukmin yang super baik. Siapa? Para nabi dan para rasul. Nabi kita Muhammad SAW. Apa ada orang Ustaz suudzon sama Rasul SAW? Ada. Cukup beribadah. Suudzon sama Rasul SAW. Kadang-kadang orang enggak ngerasa dia telah bersuudzon kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Ustaz? Saya kasih contoh. Rasul SAW jujur atau tidak? Jujur. Enggak pernah bohong. Jujur enggak pernah bohong. Nabi SAW orangnya amanah atau tidak? Amanah. Enggak pernah berkhianat. Apalagi kalau dapat amanah dari siapa? Allah. Apa amanah dari Allah? Disuruh menyampaikan wahyu. Rasulullah SAW ketika dapat amanah berupa wahyu. Sama Rasul SAW sudah disampaikan semua atau belum? Sudah atau belum? Jadi orang mantep ya. Sudah atau belum? Sudah. Ada yang kelewat enggak? Yakin? 100%? 1000%? Enggak ada yang kelewat. Oke.
Si A. Siapa? Si A. Datang membawa amal ibadah baru. Silakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sampai mana tadi? Si A bikin amal ibadah baru yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia bikin ibadah yang baru, maka akan memunculkan dua kemungkinan. Berapa kemungkinan? Dua. Kemungkinan yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu ibadah baru tersebut. Berarti si A lebih tahu daripada siapa? Rasulullah SAW. Si A lebih pinter daripada siapa? Rasulullah SAW. Wani ngomong kayak gue. Berani nggak si A ngomong ngunyong lebih ngerti daripada Kanjeng Nabi SAW? Berani? Enggak. Kemungkinan yang kedua. Enggak, saya enggak lebih pintar dari Nabi SAW. Kemungkinan yang kedua. Oke, kita pindah ya. Kamu enggak mau kan kemungkinan pertama, kita pindah kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama tadi, si A tahu, Rasulullah SAW enggak tahu. Itu kemungkinan yang pertama. Berarti si A lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Kemungkinan yang kedua, Rasulullah SAW tahu amal ibadah yang dilakukan oleh si A. Tapi oleh Rasulullah SAW tidak disampaikan kepada umat. Berarti Rasulullah napa? Telah menyembunyikan sebagian dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Tidak disampaikan kepada umatnya. Berarti itu telah bersuudzon kepada siapa? Rasulullah SAW. Jadi bikin amal ibadah baru yang tidak pernah diajarkan sama Rasul SAW. Itu resikonya berat. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Dia lebih tahu daripada siapa? Rasul. Karena Rasul tidak tahu ibadah itu. Atau kemungkinan kedua, apa tadi? Rasul tahu tapi nggak menyampaikan kepada umatnya. Buktinya nggak ada hadisnya, nggak ada ayatnya. Berarti kan nggak disampaikan sama Nabi SAW. Makanya apa kata Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu ta'ala? Man ahdatha fi hadhihi al-ummati al-yawma shay'an lam yakun alayhi salafuha faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Barang siapa yang bikin amal ibadah baru yang tidak pernah dikerjakan oleh salafus salih, maka sungguh dia telah mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Karena ada sebagian wahyu yang oleh Nabi tidak disampaikan kepada umat. Dah. Ini kan contoh suudzon kepada mukmin yang baik. Mukmin yang baik selain Nabi Muhammad SAW ada enggak? Banyak. Bojone jenengan. Baik apa ora? Jeneng ora mantuk. Suami istri sama-sama soleh, solehah. Tidak boleh sudah. Istri punya suami yang Masya Allah setia, baik, ibadahnya rajin. Kok belakangan ini sering pulang malam. Uang belanjaannya kok berkurang. Setan akan membisikkan apa? Kayaknya
punya pos yang kedua ini. Kenapa suudzon? Mungkin nggak ditafsirkan dengan yang baik? Mungkin. Apa coba? Mungkin orang tuanya lagi butuh biaya. Orang tuanya siapa? Si suami. Maka sebagian dari gajinya dikirimkan buat orang tuanya. Apa salahnya suami memberikan sebagian gajinya untuk orang tuanya? Yang penting dia tidak menelantarkan siapa? Istrinya. Wong cuma berkurang saja kok. Bukan di stop total. Jangan suudzon. Contoh. Jamaah sama ustadznya. Sama apa? Ustadznya. Ustadznya orang mangkat ngaji. Orang mangkat apa? Ngaji. Wah ustadz ini jadi males ya. Mulai males ustadznya ya. Itu apa? Suudzon. Kenapa tidak mencari penafsiran yang baik? Apa? Oh mungkin ustadznya sakit. Oh mungkin istrinya ustadz sakit di opnam sehingga ustadznya harus nunggu. Enggak ada berita. Yo masa ustadznya ngomong makan bojoku laran rumah sakit, ayo pada tilik. Ya ora. Ngapa? Ada sebagian orang memang enggak suka cerita-cerita tentang apa? Tentang musibah yang dialaminya. Sebagian orang itu enggak suka. Sukanya menceritakan apa? Kebaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, menceritakan kenikmatan. Musibah udah disimpan cukup sama Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian orang seperti itu karakternya. Ya. Kemudian juga dia enggak suka kalau lagi sakit di nopo? Banyak yang jenguk nanti jadi enggak bisa istirahat. Positive thinking. Ya. Makanya apa kata Umar Ibn Khattab yang tadi saya janjikan? Kata beliau, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min fi imri'in muslimin su'an wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Kalau ada muslim mengucapkan sebuah perkataan, selama bisa ditafsirkan dengan penafsiran yang baik, jangan menafsirkannya dengan penafsiran yang buruk. Selama masih ada celah menafsirkannya dengan penafsiran yang baik. Segampangannya selama bisa husnudzon aja suudzon, wis gampangannya kayak gue. Ya. Dah. Kita pindah ya. Suudzon yang apa tadi? Yang boleh. Tadi kan suudzon yang tidak boleh. Apa suudzon yang boleh itu? Satu. Suudzon kepada orang yang jahat. Apa? Suudzon kepada orang yang jahat. Yang kedua, suudzon kalau ada indikator kuat atau bukti tadi ya, apa sih bukti yang kuat ya, yang definisi tadi ya, bukti ya. Kalau ada bukti yang kuat, maka boleh. Contohnya berapa? 2. Apa tadi 1? Suudzon kepada orang jahat. Sudah terkenal seantero kampung. Copet. Ki wong apa? Copet. Wong lagi ngobrol, tamu. Dia bertamu ke rumah kita dan kita sudah tahu ini orang copet. Kok malah naruh HP di situ, mlebu sedela ke kamar mandi, bubar. Tahu-tahu keluar dari rumah apa? Wonge ora nana, HP-ne hilang. Kalau orang ini sudah dikenal dengan kejahatannya, tidak apa-apa suudzon sama dia. Apalagi ustaz, koruptor. Apa? Koruptor. Nyalon maning. Kecekel maning. Kuwi dicoblos. Wong sudah track recordnya itu koruptor.
Dan bolak-balik jadi pasien. Orang tobat-tobat. Kenapa dicoblos? Kenapa nggak nyari yang lain yang lebih fresh? Yang track recordnya baik. Suka ingkar janji. Sudah dikenal, suka nopo? Ingkar janji. Rolas, telulas, limolas janjine. Gak ada yang ditepati. Kok masih percaya? Loh, siapa tahu tobat. Ya, moga-moga tobat, tapi harus dipilih. Gitu. Doain gak apa-apa. Tapi sudah punya track record yang buruk kayak gitu. Kenapa? Kok masih percaya? Ya. Suudzon. Gak apa-apa. Suudzon kepada orang jahat. Satu. Yang kedua apa tadi? Suudzon kalau ada bukti yang kuat. Contoh Nabi Syuaib. Siapa? Nabi Syuaib. Bapaknya siapa? Kok Nabi Syuaib? Salah ding. Nabi Yakub. Nabi Yakub bapaknya siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kan gak disukai sama siapa? Saudara-saudaranya. Mereka iri. Karena Nabi Yusuf dekat banget sama bapaknya. Nabi Yakub. Akhirnya mereka berbuat makar, minta izin untuk mengajak Nabi Yusuf kemana? Piknik ke hutan. Ternyata sampai di sana malah Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur. Terus mereka pulang nangis. Mereka ngomong kepada ayahnya, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Wahai ayahku, wahai ayah kami, walaupun kami jujur, kamu nggak akan bakal percaya. Ya iyalah. Jadi mereka mengucapkan seperti itu untuk menutupi apa? Kebohongannya. Gak cukup sampai di situ. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Bawa bajunya Nabi Yusuf. Yang sudah berlumuran darah. Atau lebih tepatnya dilumuri darah. Waja'a ala qamisihi bidamin kid. Mereka membawa bajunya Nabi Yusuf dengan darah dusta. Darah dusta itu apa? Bukan darahnya Nabi Yusuf. Tapi darah ada hewan apa disembelih terus dilumurkan ke pakaian Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yakub percaya? Percaya atau tidak? Tidak percaya. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian cuma akal-akalan. Berarti suudzon enggak? Suudzon. Kenapa suudzon? Karena ada bukti yang kuat. Apa buktinya? Hah? Bajunya kenapa? Bajunya enggak robek-robek. Berarti serigalane baik hati. Paham enggak? Kayak mudeng ngapur sih. Kalau serigala menerkam manusia, masih pakai baju sampai berdarah-darah. Bajunya utuh? Ya enggak lah. Pasti nopo? Robek-robek, compang-camping. Skenarionya ini kurang canggih. Skenario kecurangannya ini kurang nopo? Kurang canggih. Makanya Nabi Yakub nggak percaya. Suudzon. Kenapa? Karena ada bukti. Apa buktinya? Bajunya walaupun berlumuran darah, tapi utuh, nggak sobek-sobek, nggak tercabik-cabik. Maka kalau jenengan tahu anak jenengan mainan HP sampai malam, subuhannya susah dibangunin. Terus jenengan buka historinya. Buka apa?
historinya. Ternyata nonton ini. Terus kita ngomong sama anak kita, "Le, kamu nonton yang enggak bener ya di HP-mu." Habis suudzon, enggak. Suudzon tapi ada apanya? Buktinya. Lah ini bukti. Boleh? Boleh enggak? Boleh. Karena ada apanya? Ada buktinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini pengajian terakhir kita. Sebelum bulan Ramadan. Jadi kita akan libur 2 bulan. Ya. Ramadan sama Syawal. Insya Allah masuk lagi bulan Bersyawal apa? Dzulqa'dah. Insya Allah. Tanggal berapa? Lihat di kalender nanti. Ya. Pokoknya bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.